Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran biologi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang siklus biogeokimia. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu, peserta didik dapat menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Selanjutnya kita mempunyai siklus fosfor. Fosfor sangat penting untuk kehidupan, terutama untuk sintesis ATP, di mana ATP adalah sumber energi bagi sel makhluk hidup. Fosfor kebanyakan ditemukan dalam bentuk fosfat di bebatuan fosfat dan mineral lainnya. Melalui proses pelapukan batuan yang berlangsung secara alami, fosfat dilepaskan ke dalam tanah dan air. Pelapukan dapat dipengaruhi oleh cuaca, air, dan aktivitas biologis. Fosfat yang terlarut dalam air diserap oleh akar tanaman. Fosfor yang ada di dalam tanah digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan untuk membentuk senyawa organik, seperti asam nukleat dan ATP yang diperlukan untuk metabolisme energi. Hewan yang memakan tanaman akan mendapatkan fosfor dalam bentuk senyawa organik yang terkandung dalam tubuh tanaman. Hewan-hewan herbivora akan memakan tanaman, dan hewan karnivora akan memakan hewan herbivora yang akan memindahkan fosfor ke tubuh mereka. Ketika organisme mati atau mengeluarkan limbah, mikroorganisme dekomposer seperti bakteri dan jamur, akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut, dan melepaskan fosfor kembali ke tanah dalam bentuk fosfat, yang dapat diserap oleh tanaman. Lalu, bagaimana dengan fosfat yang tidak diserap oleh tanaman? Fosfat tersebut dapat mengendap di dasar laut atau danau dan menjadi bagian dari sedimen. Fosfor ini bisa bertahan dalam waktu yang lama, sebagai bagian dari batuan sedimen. Proses ini mengurangi ketersediaan fosfor dalam bentuk yang bisa digunakan oleh organisme hidup. Fosfor yang terendapkan dalam sedimen laut atau danau bisa kembali ke permukaan melalui proses geologis, seperti pengangkatan dan pelapukan batuan. Proses ini sangat lambat, dan fosfor yang terperangkap dalam sedimen akan kembali ke siklus fosfor. Selanjutnya kita mempunyai siklus sulfur, di mana sulfur berguna dalam pembuatan protein dan vitamin oleh makhluk hidup. Sulfur biasanya dihasilkan dari letusan gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, dan lain-lain. Hasil pelepasan sulfur ke atmosfer akan mengendap di awan, dan sulfur akan turun ke bumi dalam bentuk asam sulfat atau hujan asam. Asam sulfat yang turun ke bumi akan diserap oleh tanah, dan akan diserap juga oleh akar tumbuhan, yang akan digunakan tumbuhan untuk membuat asam amino dan protein. Tumbuhan yang mengandung sulfur tersebut akan dimakan oleh hewan untuk proses pembuatan protein tubuh hewan tersebut. Saat tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme pengurai akan memecahkan senyawa organik yang mengandung sulfur, di mana sulfur tersebut akan kembali ke tanah, dan juga kembali ke atmosfer. Setelah itu siklus sulfur siap untuk diulang kembali. Demikianlah pembahasan kita mengenai siklus biogeokimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.